Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Amalia Cahyani, NIM 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan psikologi studi Islam. Pendekatan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, pendekatan neurobiologi, yaitu suatu pendekatan terhadap studi manusia yang menghubungkan dengan hal-hal yang terjadi di dalam tubuh manusia, yang terutama di dalam sistem otak dan sistem syaraf. Yang kedua, pendekatan behaviorisme. Pendekatan ini mengacu bagaimana perilaku manusia, contohnya berbicara, menangis, dan tertawa. Yang ketiga, pendekatan kognitif. Pendekatan ini mengacu pada proses mental dan persepsi, bertujuan menerangkan bagaimana proses mental disusun dan berfungsi. Yang keempat, pendekatan psikoanalitik, yaitu perilaku kita berasal dari proses yang tidak kita sadari, seperti rasa takut akibatnya adalah kesalahan saat berbicara. Yang kelima, pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada pengalaman subjektif, yang berarti melihat tingkah laku seseorang dikaitkan dengan fenomena tentang dirinya sendiri. Selanjutnya, penerapan pendekatan psikologi dalam studi Islam. Di sini saya akan mengambil satu kasus, yaitu hamil di luar nikah. Atas kasus tersebut, maka banyak hal yang ditimbulkan, yaitu aspek negatif dan dampak negatif terhadap psikologi sosial terhadap si anak. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi diantaranya yaitu yang pertama, 1. Sikap toleransi masyarakat dan orang tua terhadap kehamilan di luar nikah. Banyak masyarakat yang bersikap sinis pada mereka yang hamil di luar nikah. Jika orang tua membenci anak dan memarahi anak, maka akan mempengaruhi mental dan anak akan stres. Yang kedua, umur si ibu mempengaruhi psikologi si anak. Sifat keremajaan dan masih labil emosinya dan masa depan yang belum terpikirkan. Yang ketiga, aspek ekonomi sosial. Saat si ibu hamil, maka sekolahnya akan terputus dan akan mempengaruhi aspek ekonomi, yaitu tingkat pendidikannya yang mempengaruhi pekerjaannya si ibu tersebut. Dari ketiga hal tersebut, maka akan memberi dampak terhadap si ibu dan si anak. Berikut adalah dampak psikologi sosial terhadap si anak. Yang pertama, perkembangan kognitif. Anak yang dilahirkan oleh ibu remaja akan mengalami tingkat kecerdasan yang rendah, karena ibu belum mampu memberikan simulasi mental pada anak mereka. Yang kedua, perkembangan sosial dan emosional. Ibu remaja memiliki sifat overaktif dan kurang mengontrol emosinya, sehingga mempengaruhi penyesuaian anak terhadap lingkungannya. Yang kedua, prestasi sekolah. Prestasi dipengaruhi perkembangan kognitif. Anak yang agresif dan susah diatur akan dianggap oleh gurunya adalah anak yang nakal. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya untuk berzina, dan sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran. Berikut adalah dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan fasa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32.